Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Saya Tabib Islam Aradi dari Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir ingin mengerjakan tugas UTS dari mata kuliah Ilmu Ma'ani yang diampu oleh dosen Nur Laila Sadilah STH MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang ijaz, itnab, dan musawah. Yang pertama adalah ijaz. Pengertian ijaz yakni mengungkap lafaz yang sedikit atau ringkas tetapi memiliki makna yang luas. Ijaz itu terbagi menjadi dua, ijaz al-qasr dan ijaz al-hadf. Yang pertama, ijaz al-qasr. Ijaz al-qasr adalah mengungkapkan kata-kata dengan susunan lafaz yang sedikit dan ringkas, tapi memiliki makna yang luas dan padat. Maknanya lebih luas dari susunan kalimat tanpa ada hadf. Nah, contoh di sini adalah dalam surat Al-A'raf ayat 54 yang dibaca ala lahul khalqu wal amr. Yang artinya ketahuilah milik Allah segala urusan dan penciptaan. Kata al-khalqu yang artinya penciptaan dan kata al-amr yang artinya urusan mengandung makna semua atau segala hal yang berkaitan dengan penciptaan. Langit, bumi, manusia, hewan, tumbuhan, dan urusannya seperti hidup, mati, senang, bahagia, dan lain-lain itu sudah terkandung dalam makna ayat ini. Jadi dalam ayat ini hanya artinya khalqu gitu. Ya dalam arti cuma penciptaan, tetapi dalam makna di kata al-khalqu ini adalah semua yang termasuk di dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan sampai sifat-sifatnya kayak tumbuhan. Ketika tumbuhan berzikir itu adalah termasuk al-khalqu dalam ayat ini gitu. Ketika manusia sedih, ketika manusia senang, itu semua termasuk dalam al-khalqu. Kemudian ijaz hadf yakni adalah meringkas pengungkapan kata-kata ijaz dengan tidak menyebutkan suatu lafaz atau kalimat. Jadi dalam ijaz al-hazf adalah lafaz atau kalimat yang tidak disebutkan, ini digugurkan. Contohnya dalam surat Yusuf, was'alil qaryatal lati kunna fiha, bertanyalah kepada desa yang pernah kami diami. Pada contoh pertama tidak disebutkan lafaz ahlu, yang asalnya was'alu ahlil qaryah. Jadi kan qaryah itu desa gitu. Nah, di sini disebutkan was'alul qaryah, langsung was'alil qaryah. Seharusnya kan was'ali ahlil qaryah gitu. Karena kenapa? Kalau langsung diartikan was'alul qaryah, jadi orang nanya ke desa. Tapi di sini dalam makna ini hadf di sini sebenarnya ada tambahan ahlu. Jadi seorang tidak mungkin bertanya kepada desa, tapi seorang akan bertanya kepada penduduk. Jadi yang dimaksud ini tuh was'alil qaryah itu bukan hanya dan tanyalah kepada desa, bukan, tetapi ada tambahan ahli yang dihilangkan. Yang artinya dan bertanyalah kepada ahli dari penduduk tersebut. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu itnab. Apa itu itnab? Itnab adalah ungkapan yang sangat panjang dari makna yang sangat pendek, karena adanya tujuan seperti menguatkan dan mengokohkan makna, menetapkannya serta memperjelas pengertian. Itnab itu terbagi menjadi 8. Nah, ini lumayan panjang ya itnab. Yang pertama ya ini dzikr al-khas ba'da al-am. Sebutkan yang khusus setelah yang umum. Menyebutkan sesuatu yang khusus setelah menyebutkan hal yang umum untuk memberikan penekanan atau perhatian lebih. Kemudian disebutkan yang umum setelah yang khusus. Menyebutkan hal yang umum setelah yang khusus atau untuk memberikan perluasan makna atau mencakup keseluruhan.
Kemudian penjelasan setelah kesamaran menyebutkan suatu secara samar-samar terlebih dahulu, kemudian menjelaskannya secara rinci untuk memperkuat pemahaman. Kemudian takrir yang keempat, yakni mengulang-ulang kata atau kalimat untuk memberikan penekanan atau penegasan. Kelima, yakni tadzayyil, penutup, menyatakan kalimat hikmah atau kesimpulan di akhir suatu penjelasan untuk menguatkan makna. Yang keenam, yakni takmil, penyempurnaan, menambahkan kata atau kalimat yang berfungsi untuk menyempurnakan makna yang belum lengkap. Kemudian tatmim, yakni pelengkap, menambahkan kata atau kalimat yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan namun berfungsi untuk memperindah susunan kalimat. Dan yang terakhir, yakni 8, i'tirad, sisipan. Menyisipkan kalimat di antara dua kalimat yang berhubungan untuk memberikan penjelasan tambahan, doa, atau ungkapan perasaan. Kemudian ciri-ciri itnab ada 7. Ini termasuk kejelasan, membantu menjelaskan sesuatu yang mungkin tidak langsung dipahami. Kemudian kedua, penguatan, menegaskan maksud atau pesan dengan memberikan contoh atau detail tambahan. Kemudian ketiga, ini estetika, meningkatkan keindahan bahasa melalui penggunaan kiasan atau ungkapan yang menarik. Yang empat, ini penyempurnaan makna. Itnab membantu menjelaskan atau memperluas makna utama, menjadikannya lebih jelas dan mendalam. Kemudian 5, penggunaan contoh. Seringkali retorika ini melibatkan penggunaan contoh konkret untuk menjelaskan konsep yang lebih abstrak. Kemudian yang keenam, penekanan. Itnab dapat digunakan untuk menekankan poin-poin penting dalam argumen atau narasi. Kemudian yang ketujuh, yakni keberkesanan emosi. Dengan memberikan konteks tambahan, itnab dapat lebih menyentuh emosi pembaca atau mendengar. Sebenarnya ciri-ciri itnab yang saya sebutkan ini itu termasuk pembagian itnab yang 8 tadi. Cuma ini jadi lebih ringkas. Kemudian saya akan menyebutkan contohnya, yakni yang pertama, penyebutan lafaz yang khusus setelah lafaz yang umum. Jadi surat Al-Baqarah ayat 238. Yang artinya, peliharalah segala sholatmu dan peliharalah sholat wusta, asar. Ayat itu dimaksudkan untuk mengingatkan bahwa sesuatu yang khusus, sholat wusta, lebih utama daripada yang umum. Ini sholawat, sehingga keduanya memakai ungkapan yang berbeda dan seakan-akan merupakan sesuatu yang lain dari sebelumnya. Kemudian contoh dari ciri-ciri kedua, yakni penyebutan lafaz umum setelah lafaz yang khusus. Agar dapat mencakup seluruh isi afrodnya dan menganggap penting pada lafaz yang khusus karena disebut 2 kali dalam bentuk umum setelah sebelumnya dalam bentuk khusus. Seperti firman-Nya yang artinya, ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk rumahku dengan beriman dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Jadi di sini disebutkan yang khusus yang pertama, ampunilah aku, kemudian ibu bapakku. Ya itu kan menuju kepada khusus gitu, orang-orang yang disebutkan. Kemudian setelahnya ini bentuk umum. Orang yang masuk rumahku itu kan siapa saja bisa gitu masuk ke rumahnya. Dengan beriman dan laki-laki dan perempuan. Kemudian yang 3, ini penjelasan setelah ada kesamaran. Untuk memantapkan berita pada hati pendengar karena telah disebutkan 2 kali, pertama dengan bentuk yang samar dan global, kedua dengan bentuk yang jelas dan terinci seperti dalam firman Allah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, suka kamu kutunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Jadi awalnya kan disebutkan tuh secara samar tuh. Apa nih perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Nah, kemudian disebutkan penjelasannya, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Kemudian yang 4, pengulangan. Takrir. Yang A, menguatkan dan memantapkan suatu pada hati pendengar agar timbul rasa takut. Seperti firman Allah yang artinya, janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatan itu, dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Nah, ini penekanan
pengulangan untuk menekankan gitu, memantapkan suatu hal. Kemudian pengulangan yang B, ini untuk menjaga agar tidak putus karena ada pemisah yang panjang. Seperti firman Allah yang artinya, wahai ayahku, sungguhnya aku bermimpi melihat 11 buah bintang. Matahari dan bulan kulihat semuanya sujud kepadaku. Pengulangan lafaz ra itu yang artinya aku melihat bertujuan untuk penjaga agar tidak terputus karena adanya pemisah yang panjang. Kemudian yang kelima, i'tirad, yaitu membuat kalimat penyela jumlah mu'taridah antara bagian dari satu kalimat atau antara dua kalimat saling berhubungan dalam maknanya. Kalimat seperti itu mempunyai beberapa tujuan. Ini untuk tanzih, ini mensucikan, seperti firman Allah yang artinya, dan mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan, masya Allah, sedang untuk mereka sendiri mereka tetapkan apa yang mereka sukai, yaitu anak laki-laki. Apa subhanallah yang artinya maha suci Allah adalah kalimat penyela jumlah mu'taridah yang dimaksudkan untuk mensucikan Allah dari ketetapan orang kafir. Kemudian untuk lebih menguatkan, seperti firman-Nya yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada kulah kembalimu. Kemudian untuk menunjukkan dahsyatnya peristiwa, seperti firman-Nya yang artinya, sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui. Yang keenam yakni ighal, yaitu mengakhiri kalimat dengan suatu lafaz untuk maksud tertentu padahal makna kalimat itu sendiri telah sempurna tanpa lafaz itu. Tujuannya mubalaghah atau lebih menguatkan, seperti firman Allah yang artinya, dan Allah memberi rizki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Dan ia berkata, hai kaumku, ikutlah utusan-utusan itu, ikutilah orang yang tidak meminta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Kemudian tajil itu mengiringi suatu kalimat dengan kalimat lain untuk menguatkan apa yang tersurat atau yang tersirat. Dari kalimat pertama, dalam hal ini ada 2 macam, yaitu berlaku seperti kalimat pembangunan kalimat karena pengertiannya berdiri sendiri. Sebagaimana firman Allah yang artinya, dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil adalah sesuatu yang pasti lenyap. Pengertian lafaz al-haq yang artinya yang benar pada ayat ini atas adalah Islam, dan pengertian lafaz batil adalah kufur. Karena kalimat batil sebenarnya telah tercakup pada kalimat, namun guna menguatkan pengertian kalimat itu maka disebutkan kembali. Kemudian ihtiras, takmil, yaitu menghadirkan suatu kalimat untuk menghindari timbulnya salah faham terhadap pengertian yang dimaksud sebenarnya. Seperti firman-Nya yang artinya, hai orang-orang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang akan mencintai mereka dan mereka mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Kemudian tatsmim itu menandakan ma'mul fudlah, yakni maf'ul hal dan jar majrur pada suatu kalimat yang tidak mengandung salah fahaman untuk mencapai maksud tertentu, seperti mubalaghah. Di mana firman Allah yang artinya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Ayat itu menunjukkan bahwa Allah memuji mereka karena bersedia memberikan makanan yang masih dibutuhkan dan disenanginya kepada orang lain. Kemudian musawa. Apa itu musawa? Menurut Kamus Balaghah Al-Mu'jam Al-Mufassal fil Ulum Al-Balaghah, ini sama artinya dengan fiil
maksudnya adalah suwasyai. Maksudnya adalah menjadikan sesuatu menjadi sama. Sedangkan menurut kamus Al-Wasi ini sawaun bi jalihima yatamatsilan. Maksudnya adalah menjadikan keduanya sama atau sepadan. Secara istilah, yang dimaksud dengan al-musawah adalah mengungkapkan kata-kata yang sesuai antara lafaz dan maknanya, tidak lebih dan tidak kurang. Jika salah satu dari suatu lafaz dalam kalimat tersebut dikurangi atau dibuang, tidak disebutkan makna akan mengurangi maknanya. Yang pertama yakni menurut Abdurrahman bin Muhammad al-Azhari mendatangkan makna dengan ucapan yang sekadarnya, tidak bertele-tele dan singkat, ialah musawah. Kemudian menurut dalam kitab Jadid Ats-Tsalatsah Al-Funun fi Syahri Al-Jauharu Al-Maknun yang menjabarkan nazam di atas, musawah adalah mengungkapkan kalimat yang takaran maknanya sama dengan kata-katanya. Begitu juga takaran kata-katanya sesuai dengan luasnya makna yang dikehendaki dan takaran antara keduanya tidak melebihi antara satu dengan yang lain. Kemudian menurut Abdul Mutsal di dalam kitabnya Al-Balaghah Al-Aliyah, musawah adalah mengungkapkan yang kata-katanya sesuai dengan banyaknya inti pokok yang dimaksud dengan tanpa adanya pengurangan dengan pembuangan atau penambahan dengan cara pengulangan penyempurnaan secara tuntas atau dengan cara perluasan ungkapan. Selanjutnya ini contoh musawah. Dalam surat At-Tur, kullum ri'i bima kasaba rahin. Setiap orang tergadai, terikat dengan apa yang diperbuatnya. Kemudian surat Fatir yakni wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahli. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Kemudian dalam surat Ar-Rum, man kafara fa alaihi kufr. Barang siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.